Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah, E. Gambar edukasi. Jawabannya adalah D. Video kisah. Pembahasan. Dengan pembelajaran menggunakan video, siswa akan dapat lebih memahami materi yang berkaitan dengan sejarah. 2. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Jawabannya adalah A. Representative feedback. Pembahasan. Representative feedback, salah satu ciri komunikasi massa adalah komunikannya yang bersifat heterogen. Oleh karena itu, akan sulit untuk mengukur feedback baik yang diterima dari semua komunikan. Jadi, dalam hal ini, umpan balik biasanya diperoleh dalam bentuk sampel dari berbagai komunikan yang menjadi wakilnya atau representatif. Cara ini dinilai mampu mempresentasikan tanggapan komunitas secara keseluruhan meski hanya sedikit yang berkomentar. 3. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Jawabannya adalah B. Cumulative feedback. 4. Dalam pembelajaran di kelas 2, orang siswa Anda ada berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan untuk menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Jawabannya adalah C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Pembahasan. Penanganan anak berkebutuhan khusus. 1. Perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan agar nyaman secara fisik dan emosional. 2. Menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan lebih menguasai kemampuan baru. 3. Anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. 5. Karakteristik silabus pada implementasi penyempurnaan kurikulum 2013 adalah A. Berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran. B. Hanya menyajikan 3 aspek yakni kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. C. Fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran. D. Disajikan sederhana sehingga mudah. E. Kurang detail sehingga kurang memberikan peluang kreativitas guru. Jawabannya adalah A. Berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran. 6. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan dilakukan adalah A. Diajak rutin ke perpustakaan dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Jawabannya adalah B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur. Pembahasan. Membangkitkan membaca. 1. Pembiasaan membaca. 2. Kunjungan perpus. 3. Membuat mading poster, memajang hasil karya siswa, membangkitkan rasa ingin tahu. 4. Melatih berpikir terbuka dalam belajar.
5. Melatih ketelitian. 6. Membangkitkan bertanya. 7. Menghindari pembelajaran membosankan. 8. Belajar meneliti atau eksperimen. 7. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Jawabannya adalah A. Pedagogik. Pembahasan. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. 8. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau pencapaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A, sangat baik, B. Baik, C. Kurang, D. Kurang sekali, D. Dalam bentuk angka, KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusan, E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jawabannya adalah E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. 9. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Jawabannya adalah B. Menyeluruh. Pembahasan. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, penilaian bukan semata-mata untuk menilai prestasi peserta didik, melainkan harus mencakup semua aspek hasil belajar untuk tujuan pembimbingan dan pembinaan. 10. Rara adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah Rara sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali Rara tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru Rara, yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberikan uang sebagai bantuan secara sukarela setiap bulannya. B. Memperbolehkan Rara untuk sesekali tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan untuk Rara belajar menolong orang tua dan bekerja. C. Memberikan penjelasan pada Rara arti penting dan aturan sekolah serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. D. Memberikan penjelasan pada Rara dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. E. Mencari bantuan dengan wali murid lainnya. Jawabannya adalah D. Memberikan penjelasan pada Rara dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. 11. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas-kelas. E. Soalnya berupa tipe analisis dan terapan. Jawabannya adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Pembahasan. Soal bentuk uraian yang baik adalah yang mampu mengukur tingkat berpikir tinggi. Ungkapan pendapat adalah tingkat berpikir tinggi. 12. Yang bukan merupakan metode untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah A. Tes tertulis, B. Praktik, C. Portofolio, D. Unjuk kerja, E. Produk. Jawabannya adalah A. Tes tertulis. 13. Ada siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pembelajaran. B. Mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya.
Jawabannya adalah E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. 14. Pak Bayu menyediakan 2 magnet dan paku, kemudian meminta siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, E. Degree. Jawabannya adalah E. Degree. Pembahasan. Audience adalah peserta didik. Behavior merupakan tingkah laku atau perilaku atau aktivitas suatu proses. Condition merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Degree juga merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melalui rangkaian sajian proses pembelajaran. 15. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Hal yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah A. Adil. 16. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut, seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jawabannya adalah A. Terbuka. 17. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam UUD dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Jawabannya adalah D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Pembahasan. Manfaat pemahaman landasan pendidikan. 1. Pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. 2. Meningkatkan pengembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. 18. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus, artinya A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten, ajek, taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. D. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. E. Sesuai dengan KD dan KI. Jawabannya adalah C. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.
19. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan digunakanlah bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Alat perhubungan tingkat nasional, B. Alat pengembangan kebudayaan dan iptek nasional, C. Bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan, D. Lambang bangsa Indonesia, E. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Jawabannya adalah E. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Pembahasan. Karena berada dalam konteks pendidikan, maka bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. 20. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan, E. Manfaat. Jawabannya adalah D. Konteks penggunaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!